welcome back to my YouTube channel Rizka Mahadewi. Jadi hari ini aku mau bikin video keempatku. Aku bikinnya di kos-kosanku karena aku udah pindah dikarenakan oleh sesuatu dan lain hal. Jadi kita bikin videonya hari ini di sini ya. Sebenarnya ini sih hari libur, cuman karena besok aku pengen menikmati liburanku dengan baik. Jadi hari ini aku bikin vlog biar besok bisa liburan, karena ini tanggal 24 kan, sebenarnya udah libur tapi tetap bikin vlog biar besok bisa enjoy liburan. Hari ini aku akan ngasih kalian tips-tips mengenai presentasi online atau saat daring itu presentasi yang baik itu gimana sih caranya biar presentasi kita bagus gitu. Yang pertama yaitu dengan cara menyiapkan materi. Sebelum presentasi tentu kita harus menyiapkan materi kan, misalkan entah itu berbentuk PowerPoint, maka harus ada materi-materi yang disiapkan agar pada saat presentasi kita bisa membawakan materi tersebut dengan baik. Jadi kalau kalian mau menggunakan PowerPoint, sebaiknya kalian membuat PowerPoint yang menarik dan tidak terlalu panjang juga. Jadi audiens atau orang yang mendengarkan presentasi kalian itu tidak merasa bosan. Untuk template PowerPoint itu bisa dicari di Slido juga. Di sana itu banyak banget template PowerPoint yang bagus-bagus sehingga audiensnya itu tertarik untuk menyimak materi yang kalian sampaikan. Itu terkait dengan materi yang disiapkan. Dan sebaiknya ketika kalian menyiapkan materi, siapkan materi yang tidak berbelat-belit, to the point, sehingga audiens itu lebih cepat memahami dan mengerti apa yang kalian sampaikan. Itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua yaitu kuasai materi. Ketika kalian menyampaikan materi itu akan kelihatan ke orang-orang yang benar-benar paham sama materi yang disampaikan, sama orang-orang yang hanya sekedar menyampaikan materi. Orang yang paham sama apa yang dia omongin itu menyampaikan materi pasti akan lebih jelas. Berbeda dengan orang yang sekedar ngafalin aja tapi nggak paham apa yang diomongin, itu dia nggak paham, cuma sekedar menyampaikan saja, itu akan lebih sulit dimengerti oleh audiens gitu. Nah, ketika kalian mempelajari materi ini, kalian pelajari dengan baik, cari poin-poinnya, kemudian bisa juga kalian kembangkan dengan bahasa sendiri, sehingga bahasa yang digunakan bukan hanya bahasa hafalan gitu. Tapi untuk beberapa orang kadang agar lebih terstruktur, dia harus menghafal. Kayak saya misalkan, ketika saya menyampaikan materi itu harus dihafal. Tips menghafalnya itu ketika kalian sebelum tidur itu kalian baca materinya, baca aja, nggak usah dibaca berulang-ulang, nggak usah yang dihafalin, dibaca berulang-ulang. Kemudian keesokan harinya ketika kalian baru bangun itu kalian baca lagi materinya, otomatis itu akan lebih nyangkut lah di kepala kalian, nggak cepet lupa gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu karena ini daring alias presentasinya itu nggak secara langsung ya, jadi bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet, kalian harus memeriksa koneksi kalian apakah sudah bagus atau tidak gitu. Karena ketika koneksi kalian buruk, maka ketika kalian menyampaikan materi, apa yang kalian sampaikan bisa jadi terputus-putus di audiens, sehingga audiens juga nggak paham apa sih yang disampaikan, karena mungkin sinyalnya rusak, jadinya keputus-keputus gitu, atau suaranya nggak kedengeran, atau videonya stuck kayak gitu. Jadi usahakan sebelum kalian presentasi, cek dulu koneksinya udah bagus atau belum gitu. Kalau misalkan koneksinya jelek, kalian bisa menggunakan kartu yang koneksinya bagus di tempat kalian. Misalkan kalau di pegunungan gitu yang bagus itu Telkomsel, kalian bisa pakai itu sehingga gangguan sinyalnya itu bisa diminimalisir lah, nggak yang tiba-tiba hilang gitu, entah kemana pada saat nyampein materi tiba-tiba kalian hilang, kan gak lucu juga ya, kasihan audiensnya. Terus yang keempat yaitu suaranya harus jelas. Ketika kalian menyampaikan sesuatu agar audiens paham, gunakanlah suara yang jelas, jangan suaranya terlalu kecil jadi audiensnya ngantuk gitu. Tekankan pada poin-poin penting, diberi sedikit penekanan, kasih variasi artikulasi agar tidak monoton sehingga audiens itu jadi ngantuk dengerin kalian ngomong. Misalkan dikasih penekanan di bagian poin yang penting mana, biar audiens juga mengerti dengan apa yang kalian sampaikan. Ubah-ubah artikulasi juga penting sih.
biar nggak gitu-gitu aja. Karena kalau gitu-gitu aja kita yang dengerin itu pasti cepat bosen, ngantuk. Apalagi kuliah daring zaman sekarang ini kan kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Jadi kalau di jam-jam tidur itu kalian menyampaikan presentasi tapi suara kalian gitu-gitu aja, nggak ada penekanannya, otomatis yang nonton juga pasti ngantuk kayak gitu. Terus yang paling penting dan terakhir, poin terpentingnya yang kelima, yaitu kalian harus percaya diri. Apapun yang kalian sampaikan, kalian harus menyampaikannya dengan percaya diri, jangan takut salah, karena sebagai manusia wajar kita salah. Jadi sampaikan apa yang kalian ingin sampaikan dengan percaya diri, jangan sampai terputus-putus, karena kalau kalian nggak percaya diri bisa jadi nanti kalian akan lupa materinya di pertengahan, dan itu bakal ngancurin presentasi kalian. Jadi tetap harus percaya diri, yakin kalau kalian bisa, semangat ya belajar darinya. Segitu dulu video aku hari ini, karena situasi lagi nggak mendukung. Di sini agak nggak terlalu berisik sih, cuman ada aja suara-suara gitu. Semoga di next video aku bisa datengin tamu lagi, siapapun itu yang bisa kita ajak ngobrol dan situasinya lebih baik. Untuk hari ini maafin aku karena videonya cuma segini, tapi asongkare video yang aku berikan kali ini bermanfaat untuk kalian. See you on my next video. Bye bye.